Langsung, Pak. Ya, langsung saja. Tarik, tarik Bahar, tarik, tarik. Oke, yuk teman-teman. Kita mulai. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mana juga, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatku tiada terselami, kasihku dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mana juga, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau kagum, kagum hormat akan Engkau, ku kagum, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, shalom. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mengagumi Engkau Tuhan, Yesus kami, Tuhan kami, Tuhan.
Bila kami terus belajar tentang Kau, Tuhan, sehingga kami dapat lebih baik lagi dalam hidup ini, Bapak. Bapak, terima kasih. Bentar juga kami akan mulai kuliah kami, Tuhan. Ya, sistematika, Kau berkati, Kau urapi, Pak Loren sebagai dosen kami, Tuhan. Sehingga kami boleh dibawa menjadi lebih baik lagi, Tuhan, dalam mengerti akan firman-Mu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sebentar ya, saya share dulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dosa. Jadi saya akan bawakan sedikit tentang dosa, saudara ya. Ya, dengan judul Menjalani Kemerdekaan. Kita ambil dari Yohanes 8 ayat 36, yaitu, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Arti merdeka yaitu bebas, tidak terikat sesuatu, tidak tergantung sesuatu. Kita bicara tentang dosa hari ini, jadi bebas dari dosa, bebas tidak terikat lagi dengan dosa, atau tidak tergantung dengan dosa. Nah, kita belajar dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 dengan judul perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Ya, ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Lihat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita belajar dari perikop ini, ya, kebenaran yang memerdekakan. Ya, kita pelajari dari ayat 31, saudara. Saya sengaja tebelin pakai huruf hijau. Jadi jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Di sini ada dua kelompok, saudara. Ya, ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang percaya sama Tuhan. Ya, dibilang ayat pertama di kelompok pertama yaitu tetap dalam firman-Mu. Artinya menjadi murid-Ku. Dan di situ terletak bahwa kebenaran akan memerdekakan. Ya, di ayat 32. Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, di kelompok dua ada orang yang tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau percaya kepada Yesus. Ya. Dan itu Yesus berkata tentang dosa, ya, berbuat dosa. Berbuat dosa artinya adalah hamba dosa. Tapi orang yang berbuat yang sebagai hamba dosa itu masih bisa dimerdekakan, tapi oleh anak. Sehingga anak itu memerdekakan kita, saudara. Ya, ya. Kebenaran yang bagaimana yang kita akan pelajari hari ini, saudara ya. Pertama, kita dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah kebenaran, saudara. Amin. Nah,
Dari bahasa aslinya disebut kebenaran ini disebut aletheia. Ya, di ayat ini disebutkan bahwa Yesus adalah kebenaran. Kita lihat dari ayat selanjutnya, yaitu Yohanes 18 ayat 37 yang tadi. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Ya, jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri tentang kebenaran. Jadi setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tadi hubungan murid-murid bahwa Yesus tetap sebagai kebenaran, saudara. Ya. Sama dan dari bahasa asli juga memakai kata yang sama, yaitu aletheia. Satu lagi di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari 3 ayat ini, saudara, kita lebih mengenal lagi, lebih pasti lagi bahwa Yesus adalah kebenaran. Seorang kebenaran yang kita percayai bisa memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya goalnya apa, saudara? Goalnya adalah menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Jadi apa yang kita pelajari tentang dosa, bagaimana merdeka dari dosa, yaitu kita belajar menjadi serupa dengan Kristus itu sendiri. Kita belajar dari karakter Yesus itu sendiri. Sehingga kita bisa merdeka. Terakhir, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan ya, bawa kita kepada kebenaran khotbah tentang manusia ya. Oke, kita kembali melanjutkan pelajaran kita masih tentang manusia. Yang tidak ada gangguan, silahkan untuk bisa menyalakan kamera ya, biar kita tidak terganggu. Supaya apa yang dibahas, apa yang kita pelajari tidak apa ya, tidak terskip ya. Karena kalau kita nge-lag dikit, artinya kadang sudah berubah arahnya. Termasuk tadi saya melihat kepada pelajaran bahasa tadi ya. Saya teringat ketika saya belajar bahasa Ibrani Yunani, kalau Ibrani kebetulan saya bisa belajar sendiri, tapi Yunani itu jujur Bapak Ibu saya tidak bisa. Kalau saya menghayal hanya 1 detik, itu saya akan ketinggalan jauh. Jadi membutuhkan konsentrasi. Nanti ketika kita belajar, ada yang hilaf, ada yang ini, ngobrol, atau apa, sehingga pikirannya terbuyarkan. Ya, minggu lalu kita ada bahas, kalau nggak salah Pak Elman singgung juga, karena kita kemarin minggu lalu kita bahas tentang teori penciptaan, salah satunya, evolusi. Di sana kita membahas ada banyak orang-orang memang agak kesusahan ya untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang pasti, tapi mereka tidak meyakini hal tersebut. Tapi hari ini saya ingin sampaikan bahwa manusia itu benar-benar diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah. Nah, menurut rupa dan gambar Allah ini dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya, ini bahkan dalam gereja, dalam pemahaman kita itu banyak pandangan-pandangan. Yang pertama ada yang berkata bentuk gambar dan rupa itu adalah ini. Makanya mungkin ada muncul lagu ya, kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Itu kan ada yang seperti itu.
Jadi kalau ada Bapak Ibu yang menghina Bapak Ibu, menghina wajah Bapak Ibu, itu dikatakan sudah menghina wajah Allah. Ada yang berkata seperti itu. Ingat ya, ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Berarti wajahnya Allah itu bentuknya kira-kira seperti saya ini ya, brewokan. Ah, nggak mungkin lah, nanti Ibu Astrid bilang, ah nggak mungkin lah gambar Allah seperti kayak Pak Loren. Ya harusnya minimal ya kayak saya lah gitu kan. Bu Astrid bilang, ya nggak ada brewoknya. Ah nggak mungkin lah, harusnya kayak saya lah. Begini-begini. Itu kan kita penafsiran jadi. Nah, cuman yang saya maksudkan di sini saya lebih kepada gambar dan rupa Allah yang dimaksudkan di sini itu lebih kepada kuasanya, karakternya. Karena pasti ada dong yang berdebat kalau kita pakai opsi yang awal tadi ya, ah, nggak mungkin lah wajah Allah modelnya seperti ini gitu ya. Wajah-wajah orang galak gitu ya, wajah-wajah nggak punya belas kasihan. Ah, masa wajah Allah seperti ini gitu ya, mengenaskan atau apalah istilah-istilahnya gitu. Jadi kita nggak ke sana ya, tapi lebih kepada kuasanya. Ya itu pun masih ada perdebatan-perdebatan Bapak Ibu. Ya mungkin nanti silakan karena Bapak Ibu tadi sudah belajar bahasa asli, nanti silakan dilihat ke bahasa aslinya dan dilihat kepada penafsiran-penafsiran yang ada tentang hal tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk teologis, yang artinya manusia tidak dapat dipahami lepas dari aslinya, yaitu Allah. Kita tidak bisa mengenal siapa diri kita. Balik lagi, mungkin kemarin saya ada singgung ya, kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri kalau kita tidak memahami atau kita tidak bisa tahu tentang siapa aslinya kita. Itu dari Allah, kita adalah gambar dan bentuk Allah. Makanya banyak sekali orang tidak menyangka terkadang melihat kehidupan ini, ah masa sih begitu, masa sih begitu, harusnya kan begini, nggak mungkin dia begitu. Karena apa? Karena kita lihat gambar Allah, kita belajar tentang Allah, mungkin semester kemarin ya, semester 3, kita belajar tentang Allah, itu kita sudah sangat baik. Terus tiba-tiba kita melihat kepada manusia satu, manusia A, harusnya dia sudah menunjukkan. Tapi tiba-tiba kenapa beralih? Jadi kita menganggap bahwa, wah ini nggak mungkin, nggak mungkin. Karena yang kita tahu, Allah itu sudah seperti ini, sudah standarnya seperti ini. Tiba-tiba ketika kita mempelajari manusia berbeda, itu kita akan menolak. Ya, Salem. Salem ini dari bahasa Ibrani, Bapak Ibu ya. Itu gambar yang berbentuk. Gambarnya berbentuk. Atau bisa dikatakan suatu gambar dalam pengertian konkret. Ikon dalam bahasa Yunani. Jadi bukan sesuatu yang abstrak ya Bapak Ibu ya, tapi jelas. Saya kebetulan saya coba lihat gambar atau background Bapak Ibu ya. Oke, Pak Hari ya, Pak Hari. Di belakang Pak Hari itu, di atas pintu ada gambar atau ada benda, itu salib. Jadi semua kita pasti tahu gambar salib atau bentuk salib. Atau mungkin di Ibu Naomi dan Samuel, di sana ada gandengan tangan. Kita bisa memahami gandengan tangan ya. Nah, itu salem atau ikon. Jadi kita sesuatu gambar yang jelas dan ada bentuknya. Tapi yang kedua, ini agak sedikit aneh ya. Demut atau demut. Itu kesamaan arti yang lebih abstrak. Homoiosis yang abstrak itu pastinya Bapak Ibu saya yakin pernah lah berhayal ya, pernah mungkin sambil nongkrong di kamar mandi atau nongkrong di mana nungguin orang, terus lihat jendela atau lihat tembok, lihat dinding, itu ada bercak-bercaknya. Terus nanti kita akan berhayal, wah ini kayak ini ya, gitu ya.
Apalagi mungkin di langit, wah kayaknya langit ini awannya bentuk ini ya, itu abstrak Bapak Ibu. Sebenarnya bentuknya tidak seperti itu, tapi kita seolah-olah menggambarkannya seperti itu. Abstrak itu sebenarnya tetap ada gambarnya, tapi tidak tahu ini gambar apa. Apakah yang mana kita? Dari dua ini pastinya kita memilih kepada salad. Dia berbentuk, bukan abstrak ya. Kita tidak abstrak. Tuhan menciptakan kita dengan jelas. Pengertian gambar Allah berarti bahwa manusia memiliki kemuliaan, kebenaran, dan kesucian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang dosa, karena semua kemuliaan, aduh saya lupa lagi. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, berarti manusia itu punya kemuliaan. Dan ketika dia kehilangan kemuliaan, sehingga dia kehilangan kebenaran. Dan pastinya kesuciannya juga akan hilang. Tapi saat ini Bapak Ibu, kita dulu memang di luar dari semuanya ini, ketiga hal ini, kemuliaan, kebenaran, dan kesucian. Tapi sekarang ketika minggu lalu, minggu lalu, kita sudah diselesaikan. Dan saat ini kita punya kemuliaan, kita punya kebenaran, kita punya kesucian. Tapi Bapak Ibu belum sempurna. Kapan disempurnakan? Nanti. Setelah kita mendapatkan itu. Kapan itu terjadi? Ya, kedatangan Tuhan Yesus ya. Baik secara pribadi ataupun rapture. Nah, itu kita baru benar-benar sempurna. Ya, gambar dan rupa Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki citra atau karakter Allah. Kalau kita berkata saya segambar dan serupa dengan Allah, tapi tidak ada citra Allah dalam hidup kita, tidak ada karakter Allah dalam hidup kita, itu dipertanyakan. Termasuk ini Bapak Ibu, saya cukup senang waktu di Jogja, saya di Jakarta sini jarang mendapatkan pertanyaan ini atau pernyataan ini. Masnya orang Kristen ya? Itu suatu apa ya buat saya? Suatu penghiburan, penghargaan buat saya secara pribadi. Loh, kenapa begitu, Pak? Ya, karena orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam saya. Sehingga saya berani bilang bahwa saya ini adalah Kristen. Bukan karena nama saya Kristen ya. Tapi saya bisa berani jamin. Karena apa? Karena orang lain melihatnya. Jadi kita juga di tempat ini, saat ini kita kuliah, harusnya menunjukkan citra atau karakter Allah. Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Gak segambar dan serupa dengan Allah secara umum itu memberikan perbedaan manusia dari makhluk lain. Yaitu memiliki pikiran, perasaan, dan juga kemauan. Jadi ada ya Bapak Ibu ya, sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan juga memiliki hal ini. Ya, maksudnya adalah bahwa manusia di satu sisi merupakan refleksi yang konkret tentang Allah, tapi juga di sisi yang lain menunjukkan bagian spiritual. Jadi kita manusia ini, balik lagi tadi sudah disampaikan, kita ini adalah makhluk spiritual Bapak Ibu. Tiap kita ini pasti punya daerah masing-masing, punya suku masing-masing. Dan di daerah tertentu, di suku tertentu, itu punya namanya penyembahan atau agama. Di tempat saya cukup banyak kepercayaan seperti itu, salah satunya adalah si Pelebegu dan Parmalin. Itu ada, dan mereka pun secara rohani mereka mencari. Jadi semua manusia di muka bumi ini punya spiritual. Cuman terkadang ketika mereka ingin mengisi spiritual itu dengan cara yang tidak. Nah, kalau kita sudah benar ya, sudah tahu tentang Allah, kita belajar tentang Allah. Jadi kita mengisi spiritual kita saat ini itu di kampus teologi. Saat ini kita sedang mengisinya, sedang
Ya, memberi makan kerohanian kita. Jadi Bapak Ibu, kita saat ini belajar di sekolah teologi sebenarnya bukan hanya untuk pikiran, bukan hanya untuk kepintaran, tapi untuk spiritnya kita. Saya cukup sering Bapak Ibu mendengarkan orang-orang khotbah, dan saya tahu orang ini arahnya kemana. Mungkin saya ambil 5 jawatan Bapak Ibu ya. Saya tahu orang ini gembala, pengajar, atau penginjil. Tadi Pak Hari menyampaikan firman Tuhan itu arahnya lebih kepada antara dua. Tapi pastinya ini lebih kepada gembala. Tapi ada orang khotbah itu mengajar. Dan kalau Bapak Ibu penginjil, ciri-ciri penginjil itu dia akan selalu mengkhotbahkan itu tentang Allah, tentang Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Nah, itu penginjil. Yang kita bisa pahami di situ Bapak Ibu. Ya, jadi manusia diciptakan secara terencana, enggak asal-asalan Bapak Ibu. Kemarin saya singgung juga Tuhan menciptakan manusia itu memang sudah disengaja, sudah direncanakan, sudah ditetapkan pada hari yang ke-6. Karena ketika diciptakan pada hari yang pertama, nanti dia melayang-layang. Terus cara pembentukannya pakai apa? Pakai udara gitu ya. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, itu belum bisa. Sehingga Tuhan pun menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Karena apa? Karena semua yang ada di muka bumi ini itu sudah ada. Jadi Tuhan sudah merencanakan secara terstruktur. Sudah pas di sana. Allah tidak langsung berfirman, tetapi menciptakan dengan penuh kasih. Ada hal yang menarik di ayat ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kepada penciptaan, itu masih di Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Tapi di sana belum benar-benar muncul ya Bapak Ibu ya. Kapan munculnya? Itu di pasal 2. Dan Tuhan tidak ngomong supaya muncul manusianya. Enggak. Tapi Tuhan membuat manusia, menciptakan manusia dengan tangannya. Jadi kita ini Bapak Ibu bisa dikatakan masterpiece-nya Allah. Jadi saya ingin tekankan kepada kita semua, terutama yang anak-anak muda, kalian ini adalah masterpiece-nya Allah. Mulia. Kalau ada orang yang merendahkan kalian, mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada juga yang seperti itu ya, karena kita dalam teologi biasa disampaikan, biasa disebutkan bahwa kita ini orang yang tidak diterima di kampungnya sehingga ada yang rendahkan ya. Jadi ya kita tidak boleh merasa direndahkan karena kita ini adalah yang paling mulia. Kita master. Hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Hanya manusia, tidak ada yang lain. Manusia diperintahkan untuk menguasai segala sesuatu. Artinya derajat manusia lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah ini sudah terjadi? Manusia diperintahkan untuk menguasai segala sesuatu. Sudahkah terjadi? Halo? Sudah belum? Manusia sudah menguasai segala sesuatu. Kalau ada yang bilang sudah, tolong kirim alamatnya biar saya kirimkan ya ular naga ya ke sana ya. Oh, enggak. Ular naga enggak ya, ular naga. Naga itu iblis ya.
Nanti saya kirimkan binatang buas ya. Atau saya ajak pergi ke kebun binatang. Ayo, 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 kamu taklukkan tuh, taklukkan. Enggak, kenapa? Karena memang karena adanya dosa ya Bapak Ibu ya, sehingga kita tidak bisa, belum bisa dikatakan belum menaklukkan seluruh bumi. Tapi pada waktu itu Adam sudah berhasil. Oh, kok bisa berhasil, Pak? Ya, karena dikatakan dalam Alkitab di Kejadian 2 itu, Tuhan melihat bahwa tidak ada yang sepadan dengan Adam. Jadi Adam sudah bergaul, dia sudah menaklukkan semua binatang-binatang yang ada, tumbuhan-tumbuhan yang ada. Dia sudah kasih nama, ini nama pohon ini pohon pete, nama pohon ini pohon jengkol. Mungkin kalau saya pernah nonton satu film, satu bukan sinetron, ini film ya. Pemainnya Isyana. Jadi dia buat nama hewannya pakai nama hewan. Nama hewannya ini kucing, tapi namanya anjing. Terus ada nama hewannya dia anjing, tapi namanya monyet. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Si anjing mati digigit si monyet. Sebentar. Jadi kita agak-agak susah untuk mencernanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau umpamanya Adam dulu membuat nama yang aneh-aneh, kita akan kesusahan juga kayaknya sekarang ya. Nah, jadi begitu, jadi si Adam sebenarnya sudah menaklukkan semuanya itu. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, pasal yang ketiga ya, pasal pertama itu kan ketika dikatakan menaklukkan seluruh bumi itu kan pasal 1, ayat 28, 26 sampai 28. Tapi masuk di pasal 2, Adam berhasil menaklukkan. Masuk pasal 3, dosa masuk, sehingga gara-gara dosa ini semuanya hancur. Sehingga kita pun tidak bisa lagi untuk menaklukkan binatang buas. Cuman nanti Bapak Ibu, kita akan hidup berdampingan dengan binatang buas. Nanti. Kapan? Dan 1000 tahun. Tapi nanti ya, jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Kita pelan-pelan saja. Ya, maka kesimpulan yang mendasar dari pengertian manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, yang pertama bisa dikatakan manusia diciptakan dengan kualitas kerohanian yang mirip Allah. Yakni manusia secara rohani memiliki kemampuan baik dalam intelektual, baik dalam moral, baik dalam emosi, baik secara sosial maupun kehendak bebas. Jadi kita memiliki kualitas yang paling bagus, yang mirip dengan Allah. Luar biasa ya manusia ini ya. Saking hebatnya manusia, manusia pernah hampir ingin menyamakan diri dengan Allah. Kapan kejadian, saya lupa kejadian berapa ya, Menara Babel. Lalu kita mendirikan satu menara ke langit. Ini sangat luar biasa manusia ini. Bahkan firman Tuhan berkata 2-3 orang bersekutu dalam namaku, pasti akan terjadi. Itu kan sama saja kan, mengucapkan firman, mengucapkan iman, perkataan iman. Sama dengan Tuhan ketika dia berfirman itu jadi. Sama ya, luar biasa ya manusia ini ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati jaga perkataan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, kalau mengutuk, hati-hati. Tapi marilah kita 2-3 orang bersama-sama untuk memberikan hal yang baik, untuk memberkati banyak hal ya. Jangan digunakan untuk mengutuk. Mulutmu harimau ya. Manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk tetap, sehingga sisi rohanilah
manusia yang memungkinkan ia memiliki kesadaran pribadi yang tidak akan lenyap. Ingat Bapak Ibu ya, nanti 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 Bapak Ibu, yang ada yang penasaran dengan Salomo di sini? Raja Salomo, Raja Daud, Petrus, Paulus, Adam, ada yang penasaran dengan mereka? Nanti Bapak Ibu, ketika kita sudah meninggal semuanya, ketika kita sudah MATI, jasadnya kita, tubuhnya kita ini memang mati, tapi pikiran kita, rohnya kita enggak. Masih memiliki pengetahuan yang seperti itu. Cuma sudah dikuduskan. Sudah tidak ada lagi hal-hal yang negatif, sudah tidak ada lagi hal-hal yang tidak baik. Jadi kita bisa tahu, kenal satu sama lain. Mungkin buat Bapak Ibu yang nggak tahu, penasaran dengan keturunan kelima dari dia, bisa nanti. Oh ini kakeknya bapak saya, gitu ya. Oh ini kakeknya kakek saya. Jadi kita bisa tahu. Oh ini pendeta senior yang dulu disampaikan oleh pendeta ini. Oh ini luar biasa sekali. Gitu. Jadi kita masih paham. Karena di Alkitab dikatakan nanti kita akan dapat reuni secara besar-besaran Bapak Ibu. Kita bisa ketemu siapapun yang masuk surga ya. Silahkan nanti dipikirkan sekarang siapa yang mau ditemui di surga. Pak, kalau yang di neraka gimana? Saya nggak tahu ya kalau bagian itu ya. Silahkan, kalau mau kunjungan ke sana silahkan. Mungkin bisa ikut hamba Tuhan ya, trip to hill ya. Silahkan, mungkin kalau ada yang mau ikut silahkan. Saya nggak mau jalan-jalan ke sana. Nah, itu bukan. Nggak apa-apa lah Pak, nyicip-nyicip bentar. Saya di dunia ini saja sudah panasnya luar biasa ya. Apain saya pergi ke sana gitu. Kita akan memiliki, masih kesadaran kita tidak lenyap ya Bapak Ibu ya. Kesadaran kita tidak akan lenyap. Jadi pikiran-pikiran kita tentang orang-orang yang dulu itu masih ada. Manusia diciptakan dalam keutuhan dari unsur jasmani maupun rohani. Jadi manusia itu ada unsur jasmaninya, ada unsur rohaninya. Dan terkadang banyak orang lebih fokus kepada jasmaninya. Sementara rohaninya kurang. Tapi Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu adalah orang-orang yang memilih untuk berusaha juga untuk memenuhi kebutuhan dari rohaninya. Karena apa? Karena Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu pelayanan, Bapak Ibu ada dalam persekutuan, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu beribadah, memuji menyembah Tuhan. Itu salah satu cara untuk memberi makan kepada kerohanian kita. Ya kalau jasmani, ya Bapak Ibu udah paham lah ya gimana cara mengenyangkannya, bagaimana cara membuat dia indah, dan sebagainya. Tapi kalau kerohanian itu tidak tampak. Kapan tampak kerohanian ini? Ketika ada masalah. Ketika ada masalah, maka tampaklah kerohanian. Apakah Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu lari dari Tuhan atau bagaimana? Manusia diciptakan tanpa benih dosa. Dosa adalah sesuatu yang asing dari luar keberadaan manusia. Ya, ini sebenarnya di awal ya Bapak Ibu ya. Ketika manusia, Tuhan menciptakan Adam itu tanpa dosa ya. Dan dosa itu sebenarnya di luar dari keberadaan manusia. Tapi kenapa Pak kita sekarang dikatakan lahir dalam dosa? Karena orang tua kita sudah berdosa. Cuman pasti nanti lari lagi arah pertanyaannya nih. Terus kalau orang tua kita berdosa, orang-orang tua berdosa ketika dia melahirkan, terus lahirlah anak, dan anak itu meninggal, kemana larinya? Tapi kan orang tua itu berdosa. Harusnya anak kecil itu tidak berdosa dong Pak. Karena kan dia nggak tahu apa-apa. Ya sebenarnya sih kalau secara argumen, ya kita pasti akan berkata seperti itu. Tetapi ini masalahnya dosa tidak bisa diselesaikan hanya seperti itu aja. Dan sampai hari ini itu masih pertanyaan.
Apakah anak kecil mati masuk surga? Dan hanya satu bagian firman Tuhan menjelaskan tentang itu, yaitu Daud. Kalau kita percaya Daud masuk surga ya, karena di waktu itu Daud berkata nanti kita akan ketemu lagi. Kalau Bapak Ibu nggak percaya dia masuk surga, berarti bayi itu masuk neraka. Tapi kalau Bapak Ibu percaya Daud masuk surga, berarti bayi itu ada. Ya, manusia diciptakan sebagai pengolah alam semesta. Jadi manusia yang mengelola. Tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat, manusia bukan mengelola, tapi menghancurkan alam. Dengan cara apa? Dengan cara membakarnya. Dengan cara apa? Dengan cara menebang pohon di mana-mana. Mengeruk hasil bumi dengan tidak seharusnya. Jadi bukan pengelola ya, tapi penghancur jadinya. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah adalah dasar dari ilmu pengetahuan atau sains. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang manusia ciptaan Allah ini, Bapak Ibu? Pak, mau bertanya, Tidak Pak. ada? Ya, silakan. Kedengaran kan suara saya? Ya. Sama yang mau saya tanyakan itu, kita tahu ya, Pak ya, kalau di ilmu sains gitu ya, atau ilmu lain lah, ilmu lain lah gitu kan, ada banyak sekali tentang kayak kayak oh iya sebelum kayak apa sih namanya itu kayak filosofi alam lah ya gitu, kayak penuh kayak sains-sains gitulah, terus eh, apa sih namanya itu menafsirkan bahwa sebentar lagi bumi akan seperti ini itu melalui dari penelitian mereka. Nah, yang saya mau tanyakan di situ bagaimana dengan hubungan Alkitab? Itu sama nggak sih Pak? Kayak kayak dengan hubungan Alkitab dengan sains sains gitu loh Pak itu aja. Apa sih? Iya, memang sampai sekarang sains dan Alkitab masih sering bertentangan, Bapak Ibu ya. Ya, walaupun sebenarnya sains itu harusnya kita gunakan untuk mendukung Alkitab, teologi. Karena kita memiliki pemahaman teologi is queen of science. Tapi buat orang lain di luar sana, filsafat adalah ratu ilmu pengetahuan. Nah, kenapa mereka sampai mengeluarkan itu? Karena mereka berusaha ingin melihat sebenarnya sains itu untuk menolong kita sebenarnya. Tapi pada akhirnya itu melenceng. Dan mungkin mereka melihat, menafsirkan, apalagi prediksi dan sebagainya. Ya kalau saya sih melihat ya kalau tidak ada sesuai dengan Alkitab, ya saya bilang nggak sesuai. Bahkan mungkin Bapak Ibu, saya sudah singgung di sini juga ya masalah tugas saya. Banyak orang-orang, banyak hamba Tuhan berkata COVID ini dari Tuhan. COVID merupakan penggenapan materai keempat. Itu secara sains, ya. Pertanyaan saya, kok saya masih di bumi? Oh gitu Pak pertanyaannya. Ya karena saya meyakini materai itu terjadi, tribulasi itu terjadi, saya sudah diangkat. Background saya ya, Bapak ya. Saya meyakini itu. Terus materai pertama mana? Oh muncul tiba-tiba materai keempat. Ayo. Nah, jadi memang kita melihat sains ini jangan terlalu kita percaya. Bahkan di kelas ini kalau nggak salah yang berkata tuh kelas yang sebenarnya telah ditemukan fosil 5.000 tahun yang lalu, 1 juta miliar 1.000 tahun yang lalu. Ya itu sains. Tapi pada kenyataannya sama nggak dengan Alkitab? Enggak, bertentangan. Jadi nggak selamanya. Kita memang bisa menggunakan itu untuk pemahaman kita.
Pertanyaan saya begini, ada satu cerita, saya nggak tahu, saya sudah pernah singgung ini atau belum. Kenapa Daud bisa menang melawan Goliat? Karena ada Tuhan, Pak. Oh jangan, saya nggak suka yang pakai rohani-rohani dulu. Kita lihat secara sains. Daud itu adalah pertempur, orang yang bertempur, orang yang berkelahi jarak dekat. Daud itu jarak jauh, sniper. Jadi wajar menang Daud. Karena Daud menjaga jarak. Sementara lawannya itu harus nangkap, baru digebukin. Dengan badan sebesar itu, dan Daud sekecil itu, dia lari-lari aja, itu si Goliat akan tumbang. Karena nggak bisa ngejar. Nah, itu secara sains. Nah, kita gunakan itu semua harusnya untuk mendukung ilmu pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Tapi banyak orang kan pada kenyataannya justru menggunakan ilmu pengetahuan atau sains itu untuk menyerang kepada kita. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan diikutin. Memang banyak orang berusaha untuk menyandingkan, tapi pada kenyataannya tetap tidak bisa. Tuhan Yesus itu dikatakan mati, bukan mati ya, dia ketika berdoa dia mengalami stres yang paling luar biasa di muka bumi ini, sampai dia berkeringat, itu sampai bercampur dengan darah. Kalau dalam penelitian itu dikatakan bahwa orang itu sebelum mencapai titik itu, orang itu pasti udah bunuh diri. Itu menurut sains. Ya masuk akal ya? Ya masuk. Jadi kita gunakan sains itu untuk mendukung ilmu pengetahuan kita akan firman Tuhan, akan teologi. Jadi gitu Bina ya. Jangan terlalu mempercayainya telan-telan, walaupun hebat apa dia atau sekaliber apapun. Mau nanya Pak, misi Pak. Ya, silakan Pak Elman. Berarti kalau seandainya kita ada yang menanyakan kenapa si Daud bisa menang terhadap Goliat? Berarti kita harus, walaupun kita ini katakan mahasiswa STT ya Pak ya, tapi kita jangan rohani-rohani banget. Ya. Kita bisa pakai dua jawaban ya Pak ya. Secara rohani kita jawab, tapi didukung juga secara akal, logika. Karena si Daud itu kan biasa main di padang rumput, lari-lari, gitu. Dia jaga jarak gitu loh. Dia berantem sama Goliat jaga jarak, otomatis kan Goliat nggak sampai tangannya begitu loh Pak. Itu bisa dua jawaban begitu Pak. Secara rohani bisa jawab. Bisa ya. Oke. Satu lagi Pak. Jadi ya silakan Pak. Saya udah nangkep lihat tadi. Ini satu lagi Pak mengenai penciptaan. Sudah jelas Allah menciptakan manusia untuk menguasai bumi, memelihara bumi, gitu. Ya. Sebagai ciptaan yang mulia gitu loh Pak. Ya toh? Ya. Itu udah otomatis nggak bisa dibantah lagi. Walaupun akhirnya nanti manusia jatuh ke dalam dosa, dia udah perhitungkan itulah. Itu sudah siapkan sarana-sarana itu, karena dia mengasihi manusia, dia ciptakan manusia untuk memelihara ciptaan-ciptaannya yang lain, gitu loh. Itu hak dialah gitu, udah pasti. Tapi ini Pak, yang kadang-kadang sepele, tapi kadang-kadang saya suka mikir gitu. Kok Allah menciptakan makhluk yang tidak berguna, malah merugikan manusia, Pak. Contohnya kayak kecoak. Itu merugikan banget. Kayak tikus. Tapi kadang-kadang kalau saya bunuh kecoak, kadang-kadang saya minta ampun dulu, Pak. Karena saya membunuh binatang, toh. Tapi dalam arti saya kan binatang tidak berguna, Tuhan, saya bunuh dia. Karena dalam arti saya ini pasti ada kegunaan menurut Tuhan, gitu loh. Tapi buktinya kecoak selalu merugikan loh, Pak. Ya, toh? Ngotorin makanan, lalat, dan segala macam. Begitu juga dengan tikus. Makanya kadang-kadang kalau saya bunuh mereka itu, ya mereka ya kayak manusia aja ya, saya minta ampun Tuhan. Karena mereka tidak berguna buat kami. Makanya kami bunuh. Kira-kira jawaban yang logis yang bisa masuk akal gimana Pak?
Ya, Mungkin ya, rohani makasih atau Pak ya. derajat. Ya, saya kebetulan pernah baca bagian itu. Kenapa ikan lele haram? Alasannya simpel. Karena lele itu sebenarnya pembersih. Karena dia memakan kuman-kuman, bakteri-bakteri. Kenapa babi itu dikatakan haram? Karena babi pun, saya lupa negara apa ya, tapi kalau nggak salah Afrika, mungkin Ethiopia atau apa gitu ya, saya lupa, atau Ekuador, itu digunakan untuk membersihkan kota, Pak, babi. Ya nanti malam-malam begini kita lagi kuliah ya, mungkin sekitar jam segini babi dilepas, itu babi akan bersihkan kota, Pak. Jadi mereka nggak perlu lagi tukang sampah. Jadi saya pikir ya masuk akal juga sih ya. Memang tujuannya ke sana. Cuman memang kalau pertanyaannya sampai kecoa, nyamuk gitu ya, hal-hal yang kayaknya nggak ada faedahnya juga untuk kita gitu ya. Kalau ulat mungkin masih ada ya. Kalau ulat belatung gitu ya, itu untuk pengurai gitu ya. Tapi kalau lalat, Nyamuk nyamuk, masih ada, kecoa, Pak. saya Nyamuk memang buat belum dapat makanan sih, Pak. makanan cecak, Oh, Pak. nyamuk juga masih ada ya. Oh iya, Makanan cecak, Pak, rantai masih ada makanan ya. kegunaannya. Ini kecoa sama tikus nih, Pak. Ya, Sebel banget saya belum kalau dapat. jijik banget Oh, lihatnya tikus kecoa, apalagi ada, kalau Pak. cewek Tikus lihat ada, kecoa, Pak. aduh. Tikus ada, Pak, kegunaannya. Makanya muncul tikus percobaan. Cuman kalau kecoa saya nggak tahu. Iya. Jadi mungkin kita harus lihat sainsnya dulu ya, Pak ya. Kenapa Tuhan sampai menciptakan segala binatang yang ada? Kayaknya ini menurut saya ini sih, Pak. Kayaknya kesalahan ini ada di Sering-sering Nuh. nonton National Geographic, Pak. Ini kesalahan Nuh kayaknya, Pak. Karena dia masukkan juga kayaknya waktu itu ya ke Batra ya. Wah, nggak kira-kira tikus ya waktu itu ya. Pastinya ada ya, Pak Feb ya. Harusnya dia jangan masukin ya. Cuma saya nggak tahu pasti seperti apa, Pak. Mungkin bisa yang dikatakan Pak Yuda, ya kita mesti lihat sainsnya dari mereka. Kira-kira apa sih fungsinya ini gitu. Atau mungkin ada juga, Pak, teologi kehewanan gitu loh, Pak, yang berhubungan dengan hewan ciptaan Tuhan. Mungkin juga ya, ada bukunya nggak, Pak? Eh, Ya terus saya terang, Pak, saya kayak pernah kecok itu. Kayak kecok, kalau saya bunuh kecok selalu hati saya, aduh ini saya bunuh, saya matiin, aduh kasihan juga ya. Tapi nggak ada gunanya Tuhan. Serius, Pak, serius, ini bukan bercanda loh. Maksudnya bilang ini buat apa nih ciptaan begini sampai kita jadi batu sandungan gitu loh. Gitu. Siapa tahu ada teologi ya. kebinatsangan Mungkin dalam ada itu ya. sih kayaknya menulisnya Pak tentang hewan. Cuma saya belum dapat ya. Dulu saya pernah mau buat itu ya. Saya mau meneliti tentang hewan juga. Cuman teman yang saya minta kayaknya nggak sanggup. Pada akhirnya gagal. Saya waktu itu ingin membuat ternak. Jadi saya melihat kepada Alkitab, kepada Imamat. Di Imamat itu kan banyak binatang-binatang yang ada. Kenapa harus itu yang dipelihara? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa ini haram? Kenapa ini enggak? Kenapa begini? Kenapa begini? Ternyata teman saya bagian peternakan dia nggak sanggup untuk membantu saya. Jadi akhirnya sudah saya mundur. Ya memang itu perlu ya kita ya untuk melihatnya. Kenapa sih harus ada binatang-binatang ini? Ini nggak berguna banget, tapi kok muncul gitu ya. Apalagi mungkin kayak amuba gitu ya, virus COVID lah ini ngapain ada di sini gitu ya. Jadi mungkin kita harus lihat sainsnya mungkin. Karena saya kebetulan kurang paham, kurang tahu tentang sains tersebut. Jadi saya juga ya masih mungkin kata Ibu Emily masuk lah ya. Harus tanya Salomo. Nanti kita tanya sama Tuhan, Pak ya. Oke. Tanya sama Nuh, Pak, sama Nuh kalau masih ada, Pak. Nanti Nah ya nanti kayak kita dia tanya masukin Nuh juga ya. Nuh, ya di Salomo, Batra sama itu, Tuhan Pak. nanti. Ya apa saja yang dia masukin di Batra. Atau mungkin hewan-hewan itu masuk sendiri ya, rayap gitu ya. Iya. Ya memang agak susah untuk itu. Memang kita butuh sains sebagai penopang pemahaman kita sebenarnya. Cuman terkadang banyak orang yang tidak setuju.
Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Gambar dan rupa. Ini bukan secara fisik ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita semester lalu sudah belajar bahwa Allah itu adalah roh. Sehingga tidak memiliki tubuh. Jadi ini gambar dan rupa Allah yang tadi saya sampaikan, yang awal, bahwa oh ini gambarnya Tuhan nih, ini bentuknya seperti ini. Oh, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi di sini bisa dikatakan samaan mental, pikiran, dan intelektual. Jadi manusia termasuk golongan yang sama dengan Allah itu sendiri, sehingga ia mampu berkomunikasi dengan ciptaannya. Beda dengan robot ya Bapak Ibu ya, robot tidak bisa berkomunikasi dengan yang membuatnya. Karena apa? Karena mereka tidak punya pikiran, intelektual, dan mental. Kalau kita mungkin lempar sesuatu atau berkata bodoh kepada orang, dan sebenarnya, atau mungkin statement sini ya, siapa sih namanya ini? Rocky Gerung dengan istilah dungu, pastinya kita akan marah. Ini kebetulan saya punya botol minuman, tapi kalau saya bilang kepada botol minuman, hey, bodoh, dia nggak marah. Kenapa? Karena nggak punya mental, nggak punya pikiran, nggak punya intelektual. Tapi kalau manusia disampaikan begitu, wah itu pasti kita muntah ya. Wah maksud kamu apa? Saya ini keluarga begini. Saya ini orang sarjana dan sebagainya. Pasti kita akan muntah. Sehingga kita tidak seperti robot. Bila manusia tidak diciptakan menurut gambar Allah, maka manusia tidak dapat mengenal Allah. Dan pada akhirnya manusia sama dengan binatang. Ini mengerikan ya. Tidak punya mental, pikiran, dan intelektual. Kesamaan emosi, Bapak Ibu. Karakter emosi yang ada pada manusia merupakan ungkapan sifat dari Sang Pencipta. Saat bersekutu dalam ketriesaannya, ketritunggalannya maupun dengan manusia ya, akan timbul rasa sedih, sayang, marah, benci, cemburu. Bahkan kalau kita ingat Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Nah, jadi wajarlah kalau kita pun cemburu kepada pasangan kita. Karena Allah itu, jadi kita bisa mengutip ayat Alkitab ya. Oh, kamu kok marah? Kamu cemburu ya? Ya, saya cemburu. Karena Allah yang saya sembah, Allah yang saya kenal, dia juga Allah yang mencemburu. Tidak mau diduakan. Bukti kecintaan, Pak. Oh, cemburu itu bukti kecintaan, Pak. Ya. Ya, makanya kan Allah cemburu, ya kita juga wajar cemburu. Karena kita memiliki emosi yang sama. Kita sedih, karena Allah juga dikatakan pernah sedih, pernah lapar. Jadi ada emosinya. Kesamaan moral. Ya, manusia memiliki kesamaan semacam ini dengan Allah. Sudah begitu jelas dalam Alkitab. Dalam Efesus 4 ayat 2, pembaharuan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa pada mulanya manusia memiliki baik kebenaran maupun kekudusan. Dalam konteks Kejadian 1 dan 2 telah membuktikan ini. Jadi manusia punya moral yang baik ya Bapak Ibu ya, dulu. Walaupun sekarang karena akibat dosa, manusia itu pun rusak dan tidak punya moral. Bahkan kalau Bapak Ibu menonton berita atau membaca berita, baik di media sosial ataupun media surat kabar dan sebagainya, itu banyak sekali yang muncul ya, ibu memperkosa anak atau orang tua menjual anak gitu-gitu ya. Itu ada banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh muncul. Banyak sekali hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Karena moralnya sudah rusak. Moralnya sudah rusak. Karena apa? Karena dosa itu sendiri.
Jadi kalau dosa sudah masuk ke sana, maka dosa itu akan merusak segala sesuatu yang seharusnya tidak rusak. Yang seharusnya orang tua melindungi anak, malah orang tua yang menghancurkan anak. Orang tua harusnya memikirkan masa depan anak, malah orang tua yang menghancurkan anak. Itu yang terjadi. Karena apa? Moralnya sudah rusak. Kesamaan sosial, sifat Allah yang sosial itu didasarkan pada kasih sayangnya. Sasaran kasih sayangnya itu pastinya kepada pribadi-pribadi yang lain dari ketriesaannya atau keteritunggalannya. Dan Allah memiliki sifat sosial, maka ia menganugerahkan kepada manusia sifat sosial. Akibatnya manusia senantiasa mencari sahabat untuk bersekutu dengannya, mencari teman, mencari persekutuan, mencari apa lagi ya? Ya teman curhat lah ya. Kalau mungkin yang suami istri teman hidup. Untuk apa? Untuk bisa bersosial. Bahkan kalau tidak salah kita dikatakan ini merupakan makhluk sosial. Sehingga kita pun bisa dikatakan tidak bisa terpisah satu sama yang lain. Karena itu kita adalah makhluk sosial. Jadi kita saling bergantung kepada satu yang lain. Kesamaan kehendak bebas. Manusia bukanlah hanya sekedar robot. Jadi manusia bukan robot yang bergerak dengan perintah tanpa memikirkannya. Keputusan yang diambil manusia merupakan hasil pilihannya. Dan saat ini Bapak Ibu ada di tempat ini, ada di kelas saya, ada di kampus STTB 2, ada di waktu yang saat ini, itu merupakan pilihan Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu nggak ada di sini? Pelayanan gitu, bisa? Oh bisa. Bisa nggak Bapak Ibu saat ini tertidur? Sebenarnya saya baru selesai kuliah ya Bapak Ibu ya, tadi jam 8 lewat. Dan puji Tuhannya harusnya kita kuliah setengah 5 tapi diundur jadi setengah 7 sampai jam 8 lewat. Kalau umpamanya saya kuliah tetap di situ, saya pikir wah ini saya harus pulang lebih awal dari kantor, dari kampus, karena perjalanan saya dari kampus ke rumah itu sekitar 2,5 jam. Saya harus pulang lebih dulu mempersiapkan diri untuk kuliah dan sebagainya. Puji Tuhan saya diundur. Itu merupakan kehendak bebas. Saya mau pilih. Kalau seandainya saya tetap di kampus, berarti saya akan nginap di kampus atau mungkin nginap di hotel. Baru mungkin pagi saya pulang. Tapi saya memilih kehendak bebas saya pulang aja. Allah juga demikian. Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan sebentar ya, tentang hakikat manusia ya. Ya, hakikat manusia pada waktu Tuhan menciptakan Adam yang mengambil debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Jadi dia ambil debu tanah, bukan diambil begini terus gitu. Oh enggak, tapi dibentuk Bapak Ibu. Bentar ya, ini masih banyak kata-kata yang bersambungan. Ya, jadi Tuhan membentuk manusia itu dulu dengan gambar yang jelas. Yang ada bentuknya, bukan abstrak Bapak Ibu. Tapi benar-benar ada bentuknya. Ini tangannya, ini kepalanya, ini matanya, ini alisnya, ini ininya, ini ininya. Ya, silakan Pak Hari. Ini kadang kalau saya baca tentang manusia dibentuk dari debu, Pak. Terus tadi dibilang kan memang dibentuk. Saya mikir gini, Pak. Saya ngebentuk dari debu dibanding dari tanah liat ini lebih gampang dari tanah liat. Kenapa Tuhan kok pakai debu? Debu kan susah dibentuk, Pak. Bukan. Debu tanah, Pak. Debu tanah, Pak. Iya, debu tanah berarti lihat sama. Hmm. Oh, sama ya, udah, Pak.
nggak jadi tanya. Enggak, kalau tanah liat memang dia kalau untuk proses pembentukan memang lebih mudah membentuk lewat tanah liat. Tinggal kasih air, selesai. Kan lebih enak. Cuman saya nggak tahu. Saya baru kepikiran juga ya, kenapa Tuhan menciptakan tanah liat ya? Bukan tanah liat, debu tanah ya. Oh, mungkin supaya sesuai dengan apa ini? Khotbah pendeta nantinya, debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Terus dilempar dengan tanah segede-gedenya, buar bahkan sampai petinya retak gitu ya. Ya, karena memang itu merupakan ornamen yang paling mudah didapatkan, yang pertama. Yang kedua, ini kan kemungkinan besar Taman Eden itu, atau ya Taman Eden atau di sekitarnya, karena dikatakan ada yang berkata bahwa manusia itu dipindahkan ke Taman Eden karena itu kan di bagian Eropa atau Asia, maaf Asia ya, dan di sana sepertinya tidak ada tanah liat. Di Eropa juga jarang Mungkin. debu, Pak. Oh, bukan di Asia, karena dia di Irak ya, daerah Irak ya kayaknya ya. Taman Edennya. Karena yang sisa kan tinggal 2 sungai kan. Itu kemungkinan ya. Ini saya masih prediksi ya, belum benar. Bapak Ibu mau bantai saya ya sama aja bohong ya, karena saya pun masih prediksi. Bukan penafsiran saya, bukan saya sudah teliti. Tapi kalau saya sudah teliti, ya Bapak Ibu ingin, oh kita serang nih, kita, nggak apa-apa. Kan ini penelitian, sudah real, saya sudah teliti. Ini kan masih penafsiran. Mungkin. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Terkadang karena istilah mungkin ini, atau, iya Pak, kayak gini kan Pak, gitu. Itu hati-hati ya, karena terkadang saya bertanya, dosen bertanya, kita memberikan jawaban dengan pertanyaan. Dan terkadang menggunakan istilah mungkin. Karena saya belum teliti, tapi nanti tolong Bapak Ibu ketika mengerjakan karya ilmiah, terutama nanti skripsi, ketika nanti sidang, jangan menggunakan mungkin. Kalau mungkin berarti masih ragu-ragu. Berarti saya ingin sampaikan bahwa karya ilmiah Bapak Ibu salah. Kok salah? Karena Bapak Ibu masih berkata mungkin. Jadi harus pasti. Nah, di sini saya belum teliti, Bapak Ibu ya. Maaf. Saya ingin sampaikan, saya masih banyak kekurangan. Bahkan ketika saya belajar 3 pun, itu belum tentu juga. Tapi gini Kan? Pak, maaf. Ya. Kalau saya jawab bukan mungkin lagi Pak Lawrence. Kenapa dikatakan debu tanah? Kan masuk akal. Tanah itu kalau dia lembab pasti nggak jadi debu. Tapi kalau dia kering pasti ada debunya tanah itu. Coba lihat aja kalau truk yang bawa tanah, ya. Kalau dia musim panas, itu tanah yang jatuh ke bawah kering di aspal jadi debu itu. Tapi kalau musim hujan, dia jadi lihat basah itu tanah. Makanya logis banget kalau dia bilang membentuk manusia dari tanah dan debu. Jadi untuk melihat tanah campur sama air kayak adonan kue gitu, kue donat gitu. Dia menggerak. Ya mungkin ya, masuk juga ya. Nah, itu logis Pak. Bukan mungkin lagi Pak itu Pak. Ya mungkin buat Bapak Ibu bisa membuat jadi penelitian ya. Mari. Kalau ada yang mau ini, saya mau teman ya, karena saya juga saat ini hari-hari ini dituntut untuk jurnal, kalau bisa Scopus. Oke. Jadi ada 2 tahapan proses dalam penciptaan ini ya, tetapi hasilnya adalah tunggal, yaitu manusia hidup yang berupa satu kesatuan. Prosesnya memang 2. Yang pertama Tuhan mengambil debu tanah, dan yang kedua menghembuskan nafas. Ya, unsur tanah adalah sebagai bahan kebendaan. Sedangkan nafas Allah itu memberikan kehidupan.
penggabungan unsur yang kebendaan dengan unsur bukan kebendaan menghasilkan keberadaan yang manunggal. Manunggal ini istilah apa ya ini? Manunggal. Istilah Abri, Jawa kalau nggak Jawa, salah. Pak. Jawa, Pak. Jawa Abri, ya, Pak. Jawa, Pak. manunggalin Jawa. ya. Jadi manunggal itu apa ya kasarannya? Tolong saya dibantu orang Jawa di sini. Adakah? Mungkin begini, manunggal itu menyatu, Pak. Iya, manunggal itu menyatu, Pak. Bahasa Jawa Menyatu. itu. Ya, ya. Tapi kalau cuman menyatu, ini kebetulan saya ada 2 botol nih. Jawanya setunggal. Nggih, Pak De, Nah, setunggal Pak De. ya ini 2 botol ya. Kalau saya satukan, saya lem, ini manunggal nggak? Bukan itu kan? Ini nggak manunggal kan? Maksudnya kan? Bukan, Pak. Ya, Manunggal, jadi manunggal ini kayak gini nih, Pak. Nih. Jadi dicampur ya. campur sama Oh, jadi sama satu kesatuan ya. ya, ada satu kesatuan. Ya, jadi memang Blend gitu, ke- ngeblend gitu. Ya. ya Ya. bisa dikatakan begitu juga ya. Karena sapu ijuk, sapu lidi Bapak Ibu itu satu, tapi nggak manunggal. Karena itu kan kumpulan-kumpulan disatukan gitu kan, diikat. Yang menyatukan itu adalah ikatan itu. Mungkin kayak Kayak kopi kali ya. kayak gini loh, Pak. Kayak di Perjanjian Baru itu yang di Yohanes atau apa ya? Yang Yohanes 15 ya. Jikalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Nah, makanya kamu berbuah. Itu mungkin seperti itu, Pak. Oke. Jadi 2 unsur tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi manunggal ya Bapak Ibu ya. Unsur kebendaan terbentuk dalam saluran darah, otak, rambut, dan lain-lain. Jadi benar-benar sudah tidak bisa dipisahkan. Tapi ada 2 unsur di dalamnya. Ini agak berat lah. Mungkin Bapak Ibu, cuman saya yakin Bapak Ibu sudah paham arahnya kemana. Tapi memang agak-agak berat ya untuk memahaminya. Sedangkan unsur yang bukan kebendaan itu beragam pula seperti roh, jiwa, hati nurani, kehendak, pikiran, dan lain-lainnya. Tapi tanpa kesatuan dari seluruh keberadaan tersebut, masing-masing unsur tadi tidak dapat berfungsi. Jadi tetap satu kesatuan ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa dilepaskan. Jadi semuanya itu tetap berada dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agak berat ya, malah belajar yang berat-berat gitu. Tapi nggak apa-apa, ini tentang diri kita sendiri. Supaya kita paham Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin ingatkan ketika kita marah kepada manusia, marah kepada seseorang, marah kepada sifatnya, kelakuannya, bukan kepada pribadinya. Karena ada orang-orang ketika marah itu sampai dendam ngipelet ya Bapak Ibu ya. Sampai keturunan sekian, ampuni kamu. Wah ini apa ini gitu ya. Yang salah kan kelakuannya. Yang kita, ini kan harusnya kelakuannya. Jadi kalau ini kebetulan kuku saya ada, ya kalau seseorang salah, potong kukunya, jangan jarinya. Ya mana tahu dengan dipotong kukunya, ya ternyata dia masih berbuat baik. Ya saya bertobat dengan kelakuannya dia. Terima kasih Tuhan. Kayak Pak Elman tadi bilang ya, ya saya sebelum membunuh saya minta ampun dulu gitu ya. Ya mungkin semoga dia bisa bertobat gitu ya, atau yang lainnya gitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan tentang gambar dan rupa serta hakikat manusia? Tanya Pak, masalah rupa, Ya, Pak. oke. Ada satu pendapat bahwa kita tuh punya kembaran, Pak, di dunia yang lain. Nah, ya kan? Oke. Saya pernah ke China. Saya ketemu orang yang mirip banget sama teman saya.
itu plek sama. Ya, saya nggak kenal, cuma lewat, kok sama banget. Nah, secara teologi ya, bener nggak Pak? Kalau kita tuh punya kembaran. Makasih Pak. Hmm, saya Makin agak susah malam jawabnya ya. makin malam makin berat pertanyaannya, Pak. Iya, Supaya iya, jangan saya ngantuk. agak susah jawabnya ya. Pak Hari Karena tadi. karena memang satu sisi saya nggak percaya, satu sisi memang banyak kenyataannya. Dulu saya melihat ada di Ome TV. Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Terus dia panggil temannya yang lagi tidur. Terus rasanya mereka ditemukan di situ kayak bercermin. Coba angkat tangan kanan. Satu orang Indonesia, satu orang Malaysia. Sama ya. Ya, saya agak ini ya, agak susah. Cuman walaupun itu benar, karena memang sudah banyak faktanya ya, tetap spesial, Pak. Tetap spesial. Kebetulan orang tua saya kembar, bapak saya kembar, bapak saya di Sumatera Utara sampai saat ini, sementara kembaran bapak saya ada di Tangerang atau di Grogol. Itu untuk orang-orang yang tidak dekat, Pak. Ini kebetulan saya bisa membedakan karena saya dekat dengan salah satu. Jadi saya tahu membedakannya. Tapi untuk orang lain, bahkan mama saya pun, saya tanya, ada di kaset, waktu itu nenek saya meninggal, mereka di situ mirip banget. Cuman yang membedakan bajunya saja. Saya kasih tunjuk kaset. Dan gambarnya mereka berdua. Yang mana bapak? Nggak tahu. Waktu kecil, kakak saya sering ditipu. Ya tau lah ya, kalau mungkin sudah pernah nonton video-video kembar kan. Pak, bukan bapakmu aku. Di depan bapakmu. Dia pergi ke depan, Pak, bukan bapakmu aku. Nangis, pada akhirnya nangis. Ya walaupun memang kembar, mirip, tapi punya spesial. Dan ternyata sekarang itu banyak juga ya, keluarga saya masih sampai sekarang masih sulit untuk membedakan. Dan sekarang bapak saya jadi pendeta, dan kembarannya jadi dosen. Itu salah satu perbedaan mereka. Bapak saya wajahnya lebih berseri daripada udak saya, daripada kembaran bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya menikah dan mengembalakan. Jadi ada ekspresi-ekspresi senang, bahagia, marah, gitu ya, jengkel dan sebagainya. Tapi kalau jadi dosen, tak lah ya, dosen dia termasuk salah satu dosen killer ya. Kalau tugas tidak sesuai, dia buat F. Biasanya kan ada kelas remedi gitu ya. Dan biasanya kalau kelas remedi, kelas ya begitu-begitulah, mengganti kelas atau semester pendek, itu biasanya diluluskan karena udah ngulang kedua. Ini dia tetap tidak luluskan ya, sampai dia menjadi musuh masyarakat kampus ya. Saya pikir tetap ada spesialnya Pak Ari, walaupun mirip semirip-miripnya tetap ada spesialnya. Cuman saya nggak tahu pasti ya, apakah ada kembaran saya. Cuman banyak dulu yang oh dia mirip dengan ini. Bahkan teman saya nggak tahu mabuk atau gimana. Ada dua orang kalau nggak salah yang berkata saya mirip artis. Dan saya jengkel di situ. Itu fitnah ya. Oh kamu mirip dulu waktu masih kurus ya. Oh kamu mirip Afgan gitu. Ah kamu mabuk kalau saya bilang. Dia tersinggung. Gara-gara tidak ada miripnya sama sekali dikatakan mirip ya saya tersinggung. Ya, saya nggak mau. Kalau memang mirip ya nggak apa-apa. Oh kayak si ini ya. Mungkin saya ketemu, umpamanya di jalan gitu ya, kayak Pak Hari ya gitu. Walaupun saya belum ketemu langsung ya sama Pak Hari ya. Oh kira-kira, oh kayak Pak Hari ya gitu. Oh kayaknya Pak Tommy, karena Pak Tommy saya ketemu, Pak Yuda saya ketemu, Peter Owen saya ketemu, Bu Astrid saya ketemu, oh, kayak si ini ya gitu. Ya mungkin itu bisa, cuman kan balik lagi ketika disapa Bu Astrid, pas dia balik, maaf, salah. Kalau umpamanya itu Bu Astrid, itu dia pasti akan langsung, Pak, gitu ya, langsung menyapa gitu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang saya nggak yakin pasti, cuman itu fakta masalahnya. Kalau secara teologi ada nggak ya? Enggak juga, sebenarnya jarang juga. Cuman
Karena Alkitab kita tidak menunjukkan wajah ya Bapak Ibu ya. Coba kalau ditunjukkan wajahnya, oh ini wajah Musa gitu ya, ini wajahnya. Karena orang Muslim mengatakan wajah Tuhan Yesus mirip dengan wajah Yudas Iskariot. Bahkan ketika Da Vinci melukiskan perjamuan itu, orang pertama yang dia cari adalah wajah Yesus. Beberapa tahun kemudian dia kesusahan untuk mencari karakter Yudas. Dan ketemulah. Dan ketika digambar, orang ini menangis. Dan dia berkata, beberapa tahun yang lalu, Anda melukis saya di tempat ini, di tempat yang sama. Sebagai Yesus, hari ini Anda melukis saya sebagai Yudas. Padahal orangnya sama. Tapi perawakannya seolah-olah seperti berbeda. Jadi kita spesial, Pak Ari. Nggak hanya telur aja yang spesial ya. Manusia juga spesial. Karena sidik jari saya ada di muka bumi ini tidak ada yang sama. Ada jutaan miliaran orang di muka bumi ini. Jadi saya spesial. Ya, terima kasih Pak Hari pertanyaannya. Ada lagi? Ya, mungkin saya singgung sedikit ya, kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya singgung sedikit. Cuman ini nanti akan agak panjang, jadi saya sedikit aja kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin beberapa tahun lalu itu viral. Tentang struktur dari manusia. Di sini memang kita memiliki dua teori Bapak Ibu ya, tentang keberadaan manusia pada umumnya. Yang pertama itu bisa dikatakan teori dikotomi dan trikotomi. Di dikotomi ini merupakan tetap punya dasar Bapak Ibu ya. Ingat, teolog itu selalu memiliki dasar firman Tuhan. Penyesat pun memiliki dasar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak kuat dalam firman Tuhan, Bapak Ibu pun bisa disesatkan. Jadi saya harap Bapak Ibu harus mulai hari ini cobalah untuk memikirkan bagaimana supaya pemahaman Bapak Ibu akan Alkitab bisa kuat, benar. Teori dikotomi yang berdasarkan Alkitab di sini beda dengan pengajaran Plato bahwa tubuh dapat lenyap, tetapi jiwa berada di surga, yang terdiri dari ide atau suatu bentuk murni. Kita akan belajar dua ya Bapak Ibu ya, trikotomi dan dikotomi. Dikotomi ini Alkitab ya, dikotomi Alkitab tidak mengajarkan bahwa tubuh manusia itu adalah penjara bagi jiwa yang dilepaskan pada saat kematian, serta kembali ke surga untuk diinkarnasikan lagi ke dalam bentuk yang lain. Ini dikotomi Alkitab tidak mengajarkan inkarnasi ya Bapak Ibu ya. Bukan dikotominya nanti akan mengajarkan inkarnasi. Oh enggak. Kita tidak mempelajari itu. Jadi tubuh kita saat ini, debu tanah yang Tuhan ciptakan ini bukan penjara untuk jiwa. Makanya kadang kan ketika terjadi doa pelepasan, saya nggak tahu, Bapak Ibu praktek nggak ya untuk tugas Pak Ricardo, okultisme ya. Saya lepaskan, keluar, keluar, keluar. Kita kan selalu berkata begitu kan. Keluar dalam nama Yesus, seolah-olah tubuh ini penjara. Keluar dalam nama Yesus. Oh enggak. Tubuh kita bukan penjara ya Bapak Ibu ya. Tapi seolah-olah orang selalu berkata, membuat satu konsep bahwa tubuh kita ini penjara. Jadi nanti tubuh ini mati, maka rohnya keluar atau jiwanya keluar. Nah, ini
dikotomi ini pemahaman dari Erastus. Ada yang berkata seperti itu, cuman saya belum tahu pasti ya. Saya kebetulan nggak punya bukunya, saya sebenarnya suka membaca hal-hal yang bertentangan dengan saya, karena itu merupakan suatu hal yang bagus. Ketika kita bertemu dengan orang-orang pemahaman seperti ini, kita bisa menjawab. Jadi dia itu dikotomi, katakan. Kalau kita kebanyakan itu trikotomi. Tapi kalau ada yang lain, oh saya satu Pak, berarti Tommy ya. Oh enggak. Karena trikotomi gitu ya. Kalau saya satu Tommy gitu. Oh enggak. Ada hubungannya. Pak Tommy tetap Pak Tommy ya. Bukan nanti, oh dia karena satu. Oh enggak. Itu enggak ada hubungan. Itu teori yang dibangun oleh orang-orang. Bahkan ada juga yang menggunakan 4. Tapi kita akan lebih fokus kepada 2 hal saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada singgung nanti yang lainnya. Jadi memang berbeda dengan Plato. Saya nggak bakalan singgung si Plato ini, saya nggak bakalan sampaikan apa ajaran Plato. Dan saya ingin tegaskan buat kita di tempat ini, kita tidak ada inkarnasi atau reinkarnasi. Dilahirkan kembali terus-menerus dengan bentuk tubuh lain. Ya, kemudian Aristoteles mengembangkan lebih jauh ajaran dari Plato dengan membedakan jiwa menjadi 2. Jiwa hewan itu aspeknya lebih kepada nafas dan jiwa rasional. Rasional ya. Rasional. Itu bagian intelektual. Perbedaan ini dikembangkan lebih lanjut dalam ajaran Katolik oleh Thomas Aquinas. Ya. Jadi memang para penulis Kristen pada awal-awal abad pertama itu bisa dikatakan sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, filsuf-filsuf Yunani, dan beranggapan bahwa mereka menemukan dukungan untuk teori trikotomi dalam bagian-bagian tertentu dalam Perjanjian Lama. Jadi Bapak Ibu, kebetulan Bapak Ibu semua sudah belajar tentang Perjanjian Baru, terutama Injil-Injil. Itu mereka sebenarnya banyak sekali dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filsuf. Paulus itu di samping dia teolog, dia adalah filsuf, Pak. Oh, begitu. Ya, filsafahnya dia itu Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Adakah Bapak Ibu punya filsafat seperti itu? Nah, kalau saya sih ayat atau jimatnya saya sih Pak, kasarannya gitu ya, jimat ya, atau ayat yang selalu saya gunakan, ayat yang sangat memberkati saya itu adalah Mazmur 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ia membawa aku ke air yang tenang, menghidangkan makanan kepadaku. Walau dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Oh, kalau saya enggak, Pak. Saya enggak pakai ayat yang itu. Filsafat saya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang Kristus inginkan dalam hidupmu. Itu saya ya, Bapak Ibu. Makanya saya lebih suka ketawa daripada nangis ya. Karena saya harus mengucap syukur. Walaupun sedih, walaupun enggak enak, saya tetap harus bersyukur. Bahkan ketika saya kuliah, Bapak Ibu, kadang tidak punya uang, tidak bisa makan. Saya sampai ke kampus, saya nari-nari seperti orang gila makan. Kenapa ya? Saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Saya buka pintu kamar, saya teriak, lapar! Masuk lagi. Tiba-tiba ada nanti mengetuk pintu. Ketuk, sudah makan? Belum. Mari makan berdua ya. Saya ada nasi. Wah, ya, puji Tuhan, gitu kan. Jadi saya sebenarnya Bapak Ibu bisa gemuk begini, ini bukan karena makan ya Bapak Ibu ya.
karena mengucap syukur. Oh, berarti orang yang kurus nggak mengucap syukur? Saya nggak itu ya. Itu bukan konklusinya ya, bukan. Saya dulu memang kurus, berat badan 55 kilo, tapi saya melihat ya sudah, saya harus nikmati kehidupan saya. Semua orang punya filsafat. Bapak Ibu semua ini filsafat loh ya. Tadi Pak Hari menyampaikan firman itu dengan filsafat, dengan filsafatnya sendiri. Nah, untuk menemukan kebenaran harus menggunakan 3 cara, gitu kan? Atau mungkin bisa menggunakan istilahnya, mungkin Pak Hari revisi khotbahnya untuk membuat dengan istilah 3M gitu kan. Ush, apa tuh? M yang pertama kan gitu kan. 3T, T yang pertama gitu ya. Nah, itu kan filsafat. Jadi filsafat itu adalah cara untuk menyampaikan sesuatu pun itu termasuk. Dan orang-orang dalam perjanjian lama itu masuk kepada filsafat-filsafat Yunani. Termasuk setelah abad pertama, setelah selesai Yohanes menuliskan kitabnya, itu sudah masuk abad kedua, itu sudah masuk beredar banyak sekali Bapak Ibu, ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar. Sehingga kita pun membutuhkan filsafat untuk bisa meyakinkan, cara mengajarnya kita untuk meyakinkan firman yang kita pegang. Nah, jadi mereka sudah ada begitu-begitu sehingga orang-orang pun Paulus sebenarnya tidak peduli ya dengan dikotomi, dia nggak peduli dengan itu. Tapi karena ada di filsafat Yunani, ya mereka mau nggak mau mengikuti. Dan mau tidak mau akan memberikan satu bagian firman Tuhan yang mengatakan posisi dari orang Kristen. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih semua. Sepertinya Bapak Ibu juga sudah ada yang mau pindah alam, dari alam sadar pergi ke alam mimpi. Semoga saya di mimpi tugas saya bisa saya kerjakan gitu ya. Atau saya ngigo lah, Tuhan tolong saya buat ngigo supaya saya sambil ngigo bisa mengerjakan gitu ya. Itu masuk apa ya? Saya nggak tahu kalau bagian itu ya. Cuma saya tahu mimpi itu bunga-bunga tidur. Terus kalau mimpinya horor, di mana bunganya gitu ya? Saya nggak tahu. Bahkan ada orang yang tidur ngigo juga. Sampai sekarang saya kurang paham kenapa sampai ngigo. Bahkan hati-hati Bapak Ibu, kalau ada teman Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang ngigo, tolonglah untuk tidur bersama teman yang tidak jahil. Karena kalau ketemu teman yang jahil, wah itu luar biasa. Apalagi yang pacaran-pacaran ya. Kamu cinta sama dia gitu ya. Itu ditanya hal-hal yang tidak masuk akal nanti di sana. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Kita berada di penghujung. Oh iya, saya lupa. Kita hari Rabu itu sudah libur minggu depan. Tanggal 19 sudah libur. Kita ganti kelas ya Bapak Ibu ya, hari Senin ya. Bisa ya, tanggal 17. Karena 19 libur hari Rabu, jadi kita majukan ke tanggal 17, hari Senin. Iya Pak, bisa Pak. Bisa ya. Berarti nanti kita pertemuan terakhir tanggal 26. Karena di situ sudah masuk kembali. Berarti saya nggak ada hutang ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah. Mungkin nanti bisa dibantu saya dikirimkan di grup untuk mengingatkan supaya tidak lupa. Nanti tanggal 17 kita pertemuan lagi dan terakhir nanti tanggal 26, maaf. Oke, buat kita semua tetap semangat, jangan pernah kendor. Memang banyak hal-hal yang mencoba Bapak Ibu untuk meninggalkan perkuliahan, tapi yakinlah dan percayalah, semoga Bapak Ibu tetap ada di dalamnya, karena firman Tuhan itu berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Semoga Bapak Ibu yang sudah dipanggil dan Bapak Ibu yang dipilih.
Karena nanti Amin. takutnya ada yang wisuda duluan gitu ya. Oke, tetap Amin. semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, Pak. Shalom Pak, selamat Tuhan malam. memberkati juga, Terima Pak. kasih. Bye. Terima kasih, Pak.